seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Draw.io. Draw.io adalah alat diagram berbasis web yang gratis dan open source, mudah diakses dari mana saja. Nama alternatifnya adalah diagramsnet.net, merek yang sama, fungsionalitas yang sama. Website ini digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram dengan inovatif dan efisien. Privasi by design. Data Anda tersimpan di cloud pilihan Anda seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain sebagainya, atau secara lokal di perangkat Anda. Website ini dapat digunakan langsung secara online melalui browser atau sebagai aplikasi desktop. Selanjutnya, keunggulan Draw.io yang wajib diketahui. Draw.io itu gratis sepenuhnya, tidak ada batasan fitur. Semua tool dan template dapat digunakan secara gratis. Lalu, Draw.io juga tidak memerlukan login secara langsung, bisa langsung mengerjakan. Ini dapat menghemat waktu Anda. Lalu selanjutnya ada ekspor fleksibel. Ekspor diagram Anda ke berbagai format seperti PNG, PDF, dan lain sebagainya. Lalu terintegrasi dengan Google Drive, OneDrive, GitHub, serta penyimpanan lokal. Dan juga dukungan offline. Menunjukkan proyek Anda bahkan tanpa koneksi internet dengan aplikasi desktop. Lalu Anda juga bisa bekerja sama dengan tim secara real time pada diagram yang sama. Ini mempermudah kolaborasi. Lalu banyak template dan shape. Pilih dari ribuan template dan shape yang siap pakai untuk mempercepat desain Anda. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ngebahas soal kekurangannya ya. Kekurangan dari Draw.io sendiri itu kurang lebih tools mereka tuh kan tools mereka itu sebenarnya kan gratis ya. Cuma karena gratis itu juga bisa jadi bumerang juga, karena kan kalau sebuah software gratis kan otomatis mereka itu punya kekurangan di bagian fitur ya. Beda sama Visio atau Lucidchart yang bisa dibilang tuh punya fitur yang spesifik sama kebutuhan desain yang lebih kebutuhan desainnya itu lebih bagus lagi lah. Tapi ya gitu, untuk kebutuhan dasar menengah atau untuk ngerjain tugas-tugas gampang harus ini bagus. Untuk ngerjain tugas-tugas yang lebih gampang itu memadai lah ya. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajarannya. Jadi pembelajaran di Draw.io ini bisa dibilang kurang hitungannya tuh nggak se-friendly itulah, karena kalian juga harus punya basic sendiri juga untuk tahu gitu. Mereka tuh punya menu yang cukup sulit buat dimengerti. Untuk kita yang nggak pernah megang tools kayak gini tuh bakal sulit sih buat belajar gitu. Kita perlu banyak waktu atau jam terbang lah biar kita tuh biasa dengan yang fitur-fitur yang mereka tawarkan gitu loh. Terus ketiga itu performanya tuh menurun kalau kita bikin sebuah diagram yang kompleks gitu. Jadi kayak misal nih ada diagramnya itu punya banyak elemen atau banyak bentuk atau apalah lain-lain itulah. Itu jadinya kayak performa dari Draw.io ini sendiri itu turun lah ya. Itu. Dan yang keempat yaitu dia itu di kapabilitas 3D-nya itu kebatas lah. Draw.io ini nggak cocok buat kita ngedesain yang 3 dimensi atau diagram 3 dimensi lah. Tools ini tuh lebih fokus untuk diagram 2 dimensi dan visualisasi konsep, bukan sebuah tools yang kita pakai untuk tingkat lanjut lah. Habis itu yang kelima yaitu ketergantungan internet lah atau cloud. Jadi walaupun di Draw.io ini ada mode offline, tapi ya sebagian besar fitur unggulan kayak kolaborasi dan penyimpanan cloudnya tuh tetap butuh internet aktif gitu loh. Jadi kurang optimal lah kalau kita koneksi kita tuh nggak stabil gitu. Selanjutnya yaitu apa aja sih yang bisa kita buat atau fitur atau apa aja yang bisa kita buat lah di
di Draw.io ini. Jadi fitur utama mereka kan yaitu kita udah jelasin tadi, yaitu bikin flowchart. Jadi bikin flowchart tuh lebih gampang gitu kalau kita pakai Draw.io, karena kan ini kan ramah banget gitu kan buat pemula gitu. Buat orang-orang yang belum pernah megang tools-tools kayak gini tuh harusnya lebih gampang lah buat bikin flowchartnya ya. Jadi flowchart itu kan ya berguna banget lah. Dia itu digunain buat ngejelasin apa ya, workflow, habis itu apalah ya, proses bisnis, habis itu langkah-langkah pemecahan masalah dan lain-lain gitu. Dan yang kedua yaitu kita bisa bikin diagram jaringan dan arsitektur ya. Jadi diagram ini kan berfungsi untuk merancang atau menggambarkan jaringan komputer atau arsitektur sistem lah ya. Biasanya tuh digunain untuk nunjukin hubungan antar perangkat, habis itu perencanaan sistem IT, habis itu gambarkan server, cloud, dan jaringan itu juga bisa. Jadi diagram ini tuh ngebantu agar sistem tuh rapi gitu. Dan dengan Draw.io ini kita bisa ngebuatnya gitu dengan bisa bilang cukup mudah lah. Habis itu kita juga bisa bikin struktur organisasi juga ya. Jadi kayak dengan apa ya, dengan struktur organisasi ini kan digunain untuk menampilkan susunan jabatan dalam sebuah organisasi lah. Mau itu kayak organisasi apa ya, banyak lah ini itu. Habis itu dengan diagram ini kita juga, jadi diagram struktur organisasi ini juga kita itu bisa ngelihat atau jelas lah soal jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan atasan dan bawahan lah ya. Habis itu yang keempat kita juga bisa bikin wireframe UI UX juga di sini lah ya. Jadi wireframe ini digunain untuk ngebuat gambar awalan tampilan aplikasi atau website gitu. Diagram ini juga menunjukkan tata letak halaman, posisi menu, tombol, dan konten, alur interaksi pengguna juga. Wireframe juga ngebantu sebelum masuk ke tahap desain dan pengembangan agar hasilnya lebih terarah gitu. Jadi dengan Draw.io ini kita bisa ngebuat berbagai jenis diagram ya, seperti flowchart, jaringan, struktur organisasi, dan wireframe UI UX. Sebenarnya masih banyak lagi lah dan lain-lain tuh. Dan semua diagram itu kan punya tujuannya masing-masing lah untuk mempermudah pemahaman, perencanaan, dan komunikasi ide secara virtual. Jadi ya itu aja mungkin, dan akan dilanjutin sama teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan Sada Firdausi. NIM saya yaitu 25083000060 dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang antarmuka Draw.io. Nah, sebelum itu terima kasih terhadap teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan yang slide sebelumnya atas penjelasan tadi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah paham teori dan jenis diagramnya, sekarang giliran saya untuk mengajak teman-teman masuk. Langsung kita akan bedah antarmuka Draw.io dan gimana caranya membuat diagram dari 0 sampai jadi. Kita mulai dari pengenalan tampilannya dulu. Nah, ini ya, mengenal antarmuka Draw.io. Memahami layout dasar akan membantu bekerja lebih efisien. Pertama yang itu wajibnya itu menubar. Nah, posisinya itu ada di paling atas pasti. Ini adalah pusat dari kontrol utama semua fungsi dasar kayak file untuk save, view untuk mengatur tampilan, atau arrange, semuanya ada di sini. Nah, turun ke bawah itu ya, tulis sedikit itu ada toolbar. Nah, kalau menubar itu gudangnya, toolbar ini adalah kotak perkakas. Cepat kita tombol-tombol yang sering dipakai kayak undo, redo, zoom, atau nambah teks sudah ditaruh di sini biar kita bisa akses dengan satu klik. Nah, ke bawahnya lagi kita ada kuncinya itu Save Library. Ini adalah perpustakaan yang bentuknya koleksinya lengkap banget dan cara pakainya sesimpel drag and drop atau trik dan lepas ke tengah layer. Nah, area kosong di tengah ini disebut kanvas. Inilah ya, seperti ini. Area ini kan kosongnya, ada kosong-kosongnya. Nah, area kosong di tengah ini disebut kanvas. Inilah meja kerja kita, tempat menyusun diagram, mengatur tata letak, dan berkreasi. Nah, pindah ke bawahnya itu adalah format panel. Kalau diagramnya sudah jadi tapi masih polos, kita dan misal tambah-tambahin apa gitu di sini
mau ubah warna, ganti gaya garis, atau font teks. Semuanya opsinya ada di panel ini. Nah, di bawahnya lagi ini ada multi diagram. Fitur ini yang mirip banget sama sheet di Excel. Jadi kalau tugas UAS kita nanti butuh banyak diagram, kita bisa kelola semuanya cukup dalam satu file saja. Tampilannya bersih dan user friendly kan? Sekarang yuk kita coba diagram pertama kita. Nah, ini caranya kita membuat diagram. Nah, langkah dasar membuat diagram pertama. Ternyata ya untuk membuat diagram yang profesional itu cuma butuh 5 langkah dasar aja. Mari kita praktekkan ya urutannya. Yang pertama itu pilih template atau kanvas kosong. Nah, saat mulai kita dikasih pilihan mau mulai benar-benar dari nol atau mau kerja cepat pakai template yang sudah disediakan. Ini sangat membantu untuk mempercepat proses desain kita. Langkah kedua adalah drag and drop shape. Seperti yang saya bilang tadi, kita tinggal pilih bentuk dari shape library di kiri, terus seret aja langsung ke area kanvas. Semudah itu. Nah, yang ketiga itu hubungkan dengan konektor. Diagram itu kan intinya tentang relasi ya. Nah, di sini kita gunakan garis penghubung atau konektor. Fitur pintarnya adalah garis ini akan menempel otomatis ke shape. Jadi kalau shape-nya digeser, garisnya tetap nyambung aja. Nah, langkah 4 itu adalah edit text and format. Biar diagramnya bisa bicara atau bisa yang ya kayak gitulah, kita tambahkan teks dengan cara klik 2 kali pada shape. Di langkah ini juga kita bisa mainkan warna dan ukuran di format panel biar tampilannya lebih estetik. Nah, langkah yang kelima, simpan dan ekspor. Nih, simpan dan ekspor. Terakhir, pastikan ya kerjaan kita aman, simpan filenya, langsung simpan. Dan kita bisa ekspor hasilnya ke format yang kita butuhkan. Misalnya yaitu PNG untuk gambar atau untuk presentasi PDF pasti, PDF untuk laporan resmi. Jadi ya dengan 5 langkah ini, siapapun bisa membuat visualisasi yang rapi tanpa harus jago desain grafis. Nah, itu tadi penjelasan antar muka dan cara dasarnya gampang banget kan dipelajari kan. Untuk pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tips and trick produktivitas maksimal. Yang pertama, gunakan shortcut keyboard. Pelajari shortcut penting seperti Ctrl C atau V, Ctrl Z atau Y untuk mempercepat alur kerja Anda. Yang kedua, format painter. Salin format dari satu shape ke shape yang lain untuk menjaga konsistensi desain dengan cepat. Yang ketiga, memanfaatkan layer. Atur elemen diagram Anda dalam layar terpisah untuk diagram yang kompleks dan terstruktur. Yang keempat, pencarian shape cepat. Gunakan fungsi pencarian di shape library untuk menemukan bentuk yang tepat dalam hitungan detik. Yang kelima, grid and snap. Aktifkan grid dan fitur snap untuk penempatan objek yang presisi dan sejajar. Yang keenam, grouping objek. Itu kelompokkan beberapa shape dan konektor menjadi satu objek tunggal untuk memudahkan manipulasi. Kasih. Untuk yang slide kedua adalah integrasi dan kolaborasi tanpa batas. Itu seperti penyimpanan iCloud yang mudah. Simpan diagram Anda langsung di Google Drive atau OneDrive untuk akses universal. Berbagi link yang fleksibel. Bagikan diagram Anda dengan orang lain melalui link dan berikan akses hanya lihat atau editor penuh. Kolaborasi real time. Bekerja secara tim langsung pada satu diagram dan melihat perubahan secara instan. Integrasi aplikasi populer. Draw.io terintegrasi dengan platform seperti Confluence, Jira, Notion, dan Microsoft Office yang memudahkan alur kerja Anda. Oke, untuk selanjutnya adalah menciptakan visual yang efektif. Diagram yang baik adalah diagram yang mudah dipahami dan komunikatif. Yang pertama adalah prioritaskan kejelasan. Pastikan di setiap elemen diagram memiliki tujuan dan mudah dimengerti oleh audiens. Yang kedua, konsistensi visual. Gunakan gaya, warna, dan ukuran font yang konsisten untuk menciptakan tampilan yang profesional. Lalu, gunakan warna yang strategis. Pilih warna yang cermat untuk menyoroti informasi penting dan membedakan kategori. Meminimalkan teks, yaitu adalah
Sampaikan pesan utama dengan teks singkat dan padat. Biarkan visual yang berbicara. Yang kelima adalah struktur yang logis. Atur diagram Anda dengan alur yang logis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.